Assalamualaikum Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Malam hari ini kita akan belajar PKN ya, yang akan disampaikan nanti oleh Bu Dewi Permani Suci. Silakan Ibu Dewi. Ya Bu Tiwi, makasih. Saya izin off cam ya, karena sinyalnya nggak stabil di sini Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam Ibu. Malam. Malam Ibu. Ya, alhamdulillah kita bisa belajar bersama lagi ya. Pertemuan kali ini kita mengingat kembali materi PKN. Jadi malam ini kita akan membahas yang pertama soal UP4, kemudian yang kedua bedah kisi-kisi. Ya, jadi di soal UP4 itu ada 3 materi PKN yang saya ingat dan sudah saya ketik ulang. Kemudian untuk kisi-kisi PKN itu ada 10 soal di UP. Ya, jadi nanti kita akan bedah satu persatu untuk masing-masing indikator di kisi-kisi soal PKN. Baik, Bapak Ibu, saya share screen dulu. Kita awali dengan soal UP4 ya. Bismillah. Waalaikumsalam Bu Tiwi dan teman-teman. Waalaikumsalam Bu Puji. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bapak Ibu, soal UP4 PKN. Ini adalah nomor soal yang tertera di soal UP4 kemarin, sudah sesuai dengan nomor soalnya ya. Ini memang nomor 20. Kemudian ada nomor 23, kemudian ada nomor 3. Ya. Jadi ini 3 atau 33 ya, saya lupa kalau nomornya. Jadi ini yang PKN 3 soal ini yang kami ingat keluar di UP4. Mungkin Bapak Ibu nanti ada tambahan lagi, silakan dibahas di grup ya, dengan cara di screenshot saja di grup. Kalau tampilan malam ini saya ketik 3 soal. Nah, baik, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Ini ada 15 soal dan soal UP4 ini 3 soal, kemudian ditambah soal kisi-kisi ada 12, totalnya 15 soal sudah saya berikan tadi siang pada G-Form Bapak Ibu ya. Nah ini kita bahas bersama. Mari kita mulai. Bu Tiwi, silakan. Oke, nomor 1, Pak Andriawan ada? Ada. Silakan Bapak baca nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Upaya pemajuan HAM merupakan amanah
Undang-Undang Dasar 1945. Kedengaran suara saya? Jelas, Ya. Pak. Yang harus diwujudkan oleh pemerintah, militer, dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, namun belum bisa diterapkan secara maksimal. Yang bukan termasuk penyebab belum tepat diterapkannya HAM oleh aparat secara maksimal adalah A. Lemahnya institusi negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM. B. Rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam pemajuan HAM. C. Adanya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. D. Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan HAM. E. Rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Jadi jawabannya adalah teman-teman. Ini kata kuncinya apa, Bapak? Kata kunci dari soal ini? Bukan. Yang penyebab belum diterapkannya HAM oleh aparat pemerintah. Belum oleh aparat secara maksimal. Penyebab belum tepat diterapkannya HAM oleh aparat aparat secara pemerintah maksimal. Ya, jadi penyebab tidak maksimal. Yang Bu. Ya, karena ini ada kata bukan ya. Yang bukan. Ini lemahnya institusi, rendahnya kepatuhan hukum, adanya regulasi yang tidak sesuai, kemudian banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan HAM. Ini adalah penyebabnya HAM bisa tidak maksimal gitu kan, tapi kita akan mencari yang bukan. Lanjut nomor 2. Nomor 2, Ibu Sukowati. Oh ya, Bu. Monggo, Bu, dibaca. Ya, Bu. Masyarakat Tomohon, Sulawesi Utara sangat berpegang pada budaya Sito Timou, To. Ungkapan ini tercermin dari ciri hidup orang-orang Tomohon yang terbuka dan bergaul tanpa membeda-bedakan suku dan agama orang lain. Nilai yang terkandung dalam ungkapan budaya tersebut yaitu nilai toleransi, Bu. Kata kuncinya bergaul tanpa membeda-bedakan suku dan agama orang lain. Ya, Suku dan benar. agama orang lain. Iya, Ibu. Tanpa membeda-bedakan ya artinya mau menerima gitu ya, mau beradaptasi. Jadi dia mempunyai sikap toleransi. Yang ketiga, Lanjut ke nomor 3, Pak Aminuddin ada. Bapak Aminuddin. Ada, Bu. Ya, silakan Pak. 3. Kerusuhan 13-15 Mei 1998 diawali oleh krisis moneter Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti yang mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto. Penyebab problem tersebut disebabkan oleh A. Dipicu oleh ketimpangan ekonomi antara orang Tionghoa dengan kaum pribumi yang menimbulkan perilaku diskriminasi. B. Adanya prasangka terhadap orang Tionghoa sebagai penyebab resesi ekonomi di Indonesia. C. Provokasi yang dipicu oleh kepentingan tertentu dengan memanfaatkan penyakit budaya, bangsa, etnosentrisme. D. Latar belakang kepentingan politik dan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya berupa rasisme dengan mengkambing hitamkan orang Tionghoa. E. Adanya kecemburuan sosial ekonomi yang didasarkan pada stereotip yang melekat pada orang Tionghoa yang dikenal sebagai pekerja ulet dan hidup hemat. kata kuncinya apa Pak? Ini Pak.
Problem. Ya, soal ini yang kerusuhan 98 ini sering keluar ya di soal ya. Ya, Bu. Ya. Memang ini kasus ini diawali oleh faktor ekonomi, yaitu krisis moneter ya. Nah, kemudian ada lagi tragedi Trisakti. Nah, awalnya itu ini ya ada 2 insiden ini, kasus utama gitu kan, ada krisis moneter, kemudian ada tragedi Trisakti. Kemudian puncaknya adalah penurunan jabatan Presiden Soeharto. Nah, itu puncak dari peristiwa ini. Kemudian yang ditanya, sebenarnya kan ini penyebab utamanya sudah ada harusnya ya kan, ini penyebab utamanya. Lalu di sini masih ditanya lagi penyebab problema tersebut. Iya, jadi penyebab masalah akarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kan sudah kita harus menuju pada, karena indikatornya ini dalam kisi-kisi kita mampu membedakan sifat-sifat prasangka, etnosentris, rasisme. Nah, ini yang dihubungkan dengan peristiwa kerusuhan 98 ini. Jadi Bapak Ibu di antara A, B, C, D, E, kemudian kita akan memilih opsi yang mana yang merupakan akar dari peristiwa ini gitu. Coba kita pelajari lagi yang A misalnya. Dipicu oleh ketimpangan ekonomi. Kemudian antara orang Tionghoa dengan kaum pribumi yang menimbulkan pelakuan diskriminasi. Memang ada faktor ekonomi ya Bapak Ibu ya. Kemudian tapi di situ tidak ada diskriminasi. Kalau diskriminasi itu berupa langsung perbuatan tingkah laku. Beda dengan prasangka. Nah, kalau ini prasangka mana ya? Prasangka. Nah, ini yang B. Nah, prasangka itu sikapnya. Jadi masih sikap. Kemudian kalau diskriminasi itu sudah berupa tindakan atau tingkah laku yang nyata. Misalnya berprasangka terhadap seseorang, langsung tindakannya didiskriminasi, dia diusir atau apa gitu kan ya. Rasisme berarti Ibu. Kalau rasisme rasisme dengan mengambing hitamkan. Iya benar Pak. Ya satu-satu ya. Kalau provokasi kepentingan tertentu. Nah, kepentingan tertentu, siapa yang punya kepentingan di situ? Nah, diprovokasi. Tapi ini kurang tepat kalau etnosentris. Karena puncaknya berhubungan dengan penurunan jabatan presiden. Ya, etnosentrisnya tidak tepat. Puncaknya kalau kan ekonomi, Bu. Iya, karena ekonomi terus mengakses ke presiden. Iya, benar. Pendidikan ekonomi, legislatif. Ya. Jadi pertama itu ada ekonomi, kemudian di sini ada faktor politik. Karena berujung pada jabatan presiden gitu. Jadi yang lebih tepat itu kita akan menjawab yang ini. Yang D. Ya, karena ada kepentingan politik, kemudian ekonomi. Nah, di situ ada yang dikambing hitamkan karena memang di awal ada rasa ini, rasisme itu. Itu Bapak menurut cerita seperti itu. Nah, ini loh, ada keterangan di sini. Di mana kerusuhan ini merupakan kerusuhan besar-besaran yang terjadi saat di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Saat itu kondisi Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Kemudian, memang ada krisis ekonomi, krisis moneter ya. Ditambah lagi katanya gitu, etnis Tionghoa disalahkan. Nah, ini seolah-olah jadi kambing hitam gitu Pak Tionghoanya. Nah, makanya benar kan opsi D ini mengkambing hitamkan orang Tionghoa ya. Sedangkan di situ ada unsur politik juga. Jadi yang lebih tepat yang D. Nah, bagaimana kita membedakan mana itu prasangka, mana itu etnosentris? Nah, kita akan bahas di kisi-kisi. Saya sudah lampirkan di materi di kisi-kisinya. Itu ya Pak, Ibu, ini soal UP yang kemarin. Nah, ternyata ini yang D, itu ya. Iya, Bu. Kita harus jeli, Bu ya. Itu sekilas kan semuanya hampir sama, Bu. Sekilas loh ya. Iya, Pak.
Kalau saya itu ingat waktu SMP, Bu Dewi. Kenapa, Bu? Waktu SMP itu krisis moneter 98. Jadi saya tadi kan jawab juga ingat karena memang di sebagian di Solo banyak yang dibakar, Bu Dewi. Jadi yang milik Tionghoa itu bakaran besar-besaran. Kayak Matahari, mal-mal itu banyak yang dibakar. Pokoknya yang terkait sama kepemilikan orang Cina, Tionghoa. Masih ingat itu. Hanya dirampas-rampasin, Bu. Baik, kita menuju kisi-kisi. Kisi-kisi PKN ada di soal nomor 70 sampai 80. Ya, Bapak Ibu ya. Ini nomor 70. Nah, diberikan informasi. Nah, ini indikatornya ya. Diberikan informasi tentang perkembangan penggunaan iptek, peserta dapat mengidentifikasi dampak positif iptek di era global. Nah, ini contoh soalnya. Silakan Bu Tiwi dibaca. Oke, Ibu Siti Nurjana ada? Yang lain. Ada. Oke. Ada? Terdengar, Bu? Ya, Ibu Terdengar. Siti. Ya, jelas. Jelas, Bu. Soal nomor 70. Ya. Langsung. Bentar. 1. Adanya perkembangan iptek di era globalisasi seperti saat ini telah mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan bagi tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu dampak positif dari adanya perkembangan iptek khususnya pada bidang sosial adalah A. Adanya perkembangan teknologi pengolahan sampah, B. Munculnya emansipasi wanita, C. Seseorang dapat bepergian ke tempat yang jauh dalam waktu singkat, D. Meningkatkan jalinan komunikasi dengan saudara antar daerah, E. Adanya penemuan tentang tata menu makanan. Jawabannya yang D, Bu. Meningkatkan jalinan komunikasi dengan saudara antar daerah. Iya. Kenapa, Bu? Ini berhubungan dengan sosial ya? Ya, dampak yang signifikan. Ya. Ya, dampak sosial ya. Khususnya pada bidang sosial. Kalau yang A, dampak iptek di bidang apa? Yang A. Itu kalau pengolahan sampah. Itu lingkungan ya. Itu kebersihan, Bu, lingkungan. Lingkungan, ya. Kalau emansipasi wanita, HAM ya. HAM. Masuk HAM. Bu HAM. Ya. Kemudian kalau ini transportasi. Jarak jauh. Nah, yang ini dampak bidang sosial. Kalau yang E dampaknya dalam bidang pangan. Ekonomi, makanan, kuliner. Teknologi pangan. Nggak nyambung, Bu ya. Nyambung ya. Pangan. Ya, yang D. Nah, jadi yang D ya. Ini semua memang perkembangan iptek ya, tapi kita menggarisbawahi di sini karena yang diminta hanya pada sosial. Sosial. Kita lanjutkan nomor 71. Iya. 71, silakan Pak Puput. Ya. Pelanggaran HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi pelanggaran HAM berat dan ringan. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh pelanggaran HAM berat adalah A. Tragedi ke-13 PKI, B. Kerusuhan Tanjung Priok, C. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, D. Tragedi Semanggi, E. Pencemaran nama baik. Yang E, Bu. Ya, pencemaran nama baik. Pelanggaran HAM ringan itu. Ya. Ringan. Kalau kerusuhan Tanjung Priok ini berat. Berat karena menimbulkan korban. Korban. Ada korban yang Karena adanya korban. Maksud ada pidana. Kasih tanda buat korban hilangkan nyawa. Tidak berat. Ya. Kalau yang berat itu kan menimbulkan korban, kalau yang ringan ini tidak kan tidak memakan korban ya. Ya, benar. Ini korban perasaan, Pak ya. Pelanggaran HAM berat ataupun HAM ringan
kalau HAM berat itu ada yang menjadi korban dari tragedi atau kerusuhan itu, ya Bapak Ibu. Korban meninggal. Kehilangan nyawa. Untuk HAM ringan itu tidak menimbulkan penghilangan nyawa, jadi masih berat, termasuk berat. Pencemaran nama baik, kemudian Korban perasaan ya. Iya, korban perasaan ya Pak ya. Menghina. Ya, penghinaan. Penghinaan ya. Ini masih berhubungan dengan HAM, Bapak Ibu, kisi-kisi nomor 72. Diberikan sebuah informasi, peserta dapat menentukan upaya kemajuan HAM di Indonesia dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi kita dituntut untuk mengenal macam-macam lembaga HAM di Indonesia. Contoh soalnya seperti ini. Lembaga perlindungan HAM yang memiliki peran dalam menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti adalah siapa maksudnya Bapak Ibu ya? Yang bertugas untuk menyampaikan rekom ini siapa? Yang A, Pengadilan HAM. Yang B, YLBHI. Kemudian yang C, Komnas HAM. Yang D, Lembaga Advokasi. Kemudian yang E, Perhimpunan Bantuan Hukum. Yang C, Bu, Komnas HAM. Yang C, Komnas HAM. Komisi Nasional. Menjawab. Ya. Bapak Ibu, kita harus tahu ya ini ya tugas-tugas dari masing-masing. Iya, Pengadilan HAM berwenang memeriksa. Nah ini Komnas HAM dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, Bapak Ibu. Ini adalah tugas-tugasnya: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan juga mediasi, ya kan? Sedangkan untuk rekomendasi ini masuk dalam tugas pokoknya Komnas HAM ini, Bapak Ibu. Kemudian kalau Pengadilan HAM apa tugasnya? Nah ini memutuskan perkara, ya memutuskan perkara. Dan ini dititik beratkan pada pelanggaran HAM berat. Kemudian kalau yayasan, kemudian lembaga studi itu kan swasta ya Bapak Ibu ya. Jadi itu mempunyai misi. Apa misi lembaga mereka? Nah ini kalau YLBHI memelopori, mendorong, kemudian mendampingi, mendukung program pembentukan hukum milik pemerintah ya otomatis ya. Jadi dia hanya ini memelopori, mendorong, mendampingi gitu. Itu yayasan. Kemudian tidak jauh beda dengan lembaga advokasi masyarakat, kemudian ada perhimpunan bantuan sama ya Bapak Ibu ya. Itu adalah lembaga-lembaga masyarakat, lembaga sosial ya yang mempunyai misi seperti ini, melopori, mendorong, mendampingi ya Bu ya. Mendukung program pembentukan hukum. Tapi yang sudah diketahui diatur dalam undang-undang ini adalah Komnas HAM, kemudian Pengadilan HAM. Ya. Nah ini sebenarnya hanya mengulang-ulang materi Bapak Ibu ya, diingat kembali. Ya Bu, biar ingat terus. Iya benar. Sampai hari H. Mudah-mudahan soalnya sama persis ya Bu ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan sama persis. Amin. Soalnya ini aja. UP, iya soal UP itu kan 50% dari UP 4, kemudian 50% soal baru gitu. Yang beredar seperti itu infonya. Iya. Oke, dikaji aja sama ya selama ini. Iya. Nah ini Bapak Ibu, kisi-kisi nomor 73 seperti yang sudah kita bahas di soal UP 4 tadi yang berhubungan dengan peristiwa penurunan Presiden Soeharto. Ternyata di kisi-kisi itu bunyinya seperti ini. Diberikan sebuah informasi peserta didik ya dapat mengevaluasi penyebab problema yang dihadapi masyarakat multikultur. Ada prasangka, stereotip, etnosentris, rasisme, dan juga diskriminasi. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Diskriminasi, ya. Ya, silakan. Nomor ini 73. Nomor 73, silakan Ibu Alivia Tamara.
Ya maaf pakai akun anakku. Oh, ya Bu. Iya. Ibu siapa Bu emang namanya? Gimana? Namanya Ibu siapa? Ibu Ima. Oh, Ibu Ima. Baik, ya. Tindakan rasisme yang dilakukan oleh orang kulit putih terhadap masyarakat kulit hitam di negara Eropa merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, rasisme diartikan sebagai paham berpandangan bahwa manusia pada dasarnya individualis yang cenderung mementingkan diri sendiri, namun karena harus maka terbentuklah sifat hubungan yang antagonistik. B. Keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. C. Membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. D. Sikap antisipatif yang berlandaskan pada cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. E. Sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, sehingga ras tertentu lebih superior dianggap memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. Ya, yang mana kira-kira kalau untuk rasisme? Ya, jadi ada perbedaan biologis yang melekat pada ras, ya. Di situ ada kata kunci ras, ya, yang perlu kita tandai. Nah, memang benar pengertian secara teori di sini di sebelah kiri Bapak Ibu ini pengertian rasisme, kemudian etnosentris, stereotip. Nah, ini rasisme itu berpandangan bahwa perbedaan biologis manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, dan juga bahwa suatu ras tertentu lebih superior, katanya gitu, lebih lebih tinggi kedudukannya. Jadi dia berhak mengatur ras yang lainnya. Itu pandangan rasisme. Kemudian apa perbedaan dengan etnosentris? Saya kan hanya bertanggung jawab menyangkut rekom keuangan saja. Tapi yang kita bangun etnosentris itu suatu persepsi, ya, pandangan. Menganggap bahwa kebudayaan yang dimiliki, iya. Jadi etnosentris itu sikap fanatis ya Ibu ya, Bapak Ibu ya, fanatis terhadap kelompoknya. Jadi orang-orang etnosentris itu akan menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, terutama bila berkaitan dengan perilaku, bahasa, kebiasaan, dan agamanya. Nah, ini sudah bersikap fanatis. Kalau udah fanatis ini berlebihan ya Bapak Ibu ya, etnosentris ini ya. Jadi ini kalau rasisme tadi kan sama-sama ini ya, sama-sama mementingkan budayanya lah, anggap kasarannya kalau kita lihat sekilas rasisme dan etnosentris. Nah, ini mirip ya, tapi tidak sama ya kan, rasisme dan etnosentris. Etnosentris itu lebih ke warna kulit. Fanatik ya. Etnosentris lebih fanatik dari rasisme. Nah, kalau stereotip ini prasangka antar etnis. Prasangkanya, Bapak Ibu, yang diutamakan itu prasangkanya ya kalau stereotip. Ini didasarkan pada karakteristik perilaku orang lain pada ras, jenis kelamin, kebangsaan. Misalnya seperti ini kalau stereotip contohnya. Oh, Bu Dewi orang Madura. Nah, pasti dia ngomongnya kasar, galak, misalnya gitu. Itu didasarkan prasangka atas suku saya, ya kan? Atas suku saya, kemudian ciri saya apa? Nah, itu sudah masuk stereotip, Bapak Ibu.
Jadi berprasangka atas etnis saya, lalu menerjemahkan bahwa karakteristik saya galak atau kasar gitu. Nah, itu stereotip ya, prasangka. Nah, prasangka sendiri adalah sikap, sedangkan diskriminasi adalah tindakan atau perilakunya. Jadi langsung bertindak. Misalnya saya langsung dijauhi, saya langsung diusir dari kelas misalnya gitu. Itu adalah diskriminasi. Stereotip berarti prasangka dan diskriminasi ini ada di dalam stereotip, Bapak Ibu. Ya, bagian dari stereotip ini sendiri. Jadi stereotip itu mencakup prasangka dan juga tindakannya berupa diskriminasi. Itu yang perbedaannya ya, rasisme, etnosentris, kemudian stereotip. Kalau ada soal seperti ini yang mencakup rasisme, jadi Bapak Ibu harus paham pengertian masing-masing dari perbedaan ini, multikultural ini. Ya, problema multikultural ini 5 ya, ada 5. Prasangka, stereotip, etnosentris, rasisme, dan juga diskriminasi. Karena di sini diminta pemahaman kita, pengertian dari masing-masing ini problema multikultur ini. Jadi benar-benar harus dibaca berulang-ulang, misalnya dari berbagai sumber apa itu ini problema di kultur ini. Itu ya Bapak Ibu ya perbedaannya ya. Mbak Dewi? Ya. Bisa ini nanti dibikin kayak uwet terus dikirim yang ini aja ya, kisi-kisinya. Ya, setiap kisi-kisi itu selalu kami kirim Ibu. Jadi lengkap, selalu lengkap seperti ini. Gitu. Kalau tadi yang soal UP4 itu saya ketik ulang karena memang tidak boleh menampilkan screenshot-nya kan. Tapi nanti bentuknya seperti ini, tetap Bapak Ibu, tetap dalam bentuk format seperti ini. Yang sebelah ada indikator, kemudian yang sebelah ada langsung contoh soal. Contoh soalnya. Ya. Iya, Ibu, mantap. Sebenarnya ini Bapak Ibu saya dapat kisi-kisi ini sebelum saya UP4 dari kampus saya di Al-Muslim. Kemudian soal ini yang sebelah kanan ini saya buat sendiri bersama tim teman-teman Al-Muslim gitu Bapak Ibu yang soal cerita ini. Jadi yang asli adalah sampai kolom indikator di kisi-kisi di UKM PPG itu. Gitu. Maksudnya pengertian yang itunya Bu Dewi? Pengertian dari rasisme, etnosentris itu. Oh ya, ini saya tulis sendiri tadi kemarin. Maksud saya setelah sebelum pembahasan. Ya, sebelum pembahasan saya beri tambahan materi. Tapi yang asli itu hanya sampai indikator ini yang dari kampus gitu. Nanti kan di UKM PPG dapatnya sampai indikator. Indikator. Ya. Soalnya kan ada beberapa peserta yang minta bahwa kita itu membuat soal sesuai kisi-kisi. Padahal memang sebelum-sebelumnya memang sudah sesuai kisi-kisi. Hanya kami tidak menampilkan, tidak memunculkan indikatornya, Bapak Ibu. Makanya di Bimbel 3 saya buat kisi-kisi langsung dimunculkan, kemudian materi saya tambahi di bawahnya, contoh langsung soal pada yang kolom deh. Ya, contoh soal yang berhubungan dengan indikator ini seperti apa gitu. Jadi saya tulis di sebelahnya gitu, Bapak Ibu. Oke ya, kita lanjut ya indikator ke-74. Siap, Bu, siap. Nanti di akhir bimbel Bapak Ibu kan dapat modul. Jadi semua soal yang sudah kita bahas itu sudah terangkum di situ, Bu Ima. Jangan khawatir nanti ya, Bu. Kumpulan termasuk kisi-kisi yang ada penjelasan materinya ini, Bu. Iya, Ibu, nanti saya tambahin. Mantap. Mantul, Bu, mantul. Ya. Amin. Semoga lulus. Amin. Terima kasih, Bu Dewi. Iya, sama-sama. Jadikan satu berarti ya, Bu ya? Iya, Ibu, nanti di modul terakhir bimbel nanti digabung sama adminnya. Oh, berarti dari pertama sampai terakhir ya, Bu, di modul itu?
Ya, dari pertama sampai terakhir. Karena memang urutan di kisi-kisi itu pedagogik, kemudian pedagogik dan kepribadian. Setelah itu ada matematika, IPA gitu, Ibu. Kalau jadwal kita kan nggak urut sesuai kisi-kisi ya. Ada IPA dulu, kemudian matematika. Jadi makanya kita akan loncat-loncat. Tapi nanti di terakhir itu sudah urut dari nomor 1 sesuai kisi-kisi. Itu Bapak Ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Terakhir Kita lanjutkan ya, Bu, kisi-kisi. Kenapa, Ibu? Untuk Zoom-nya terakhir tanggal berapa ya? Untuk Zoom, Bu Tiwi terakhir tanggal berapa, Bu Tiwi? Tanggal 4 atau 3 gitu. Soalnya kan tanggal 5 udah try out ya. Oh iya, tanggal 5 Juli. Tanggal 2 sudah tryout. Tanggal 2 ya, Pak ya. Tanggal 2 pembahasan tryout. 5 mau UP. Ya, tanggal 5 uji coba. Bulan. Oh, berarti nanti tanggal 2 udah tryout Ibu tadi. Jadi kita terakhir pertemuan itu setiap bimbel gelombang bimbel itu diakhiri dengan tryout gitu. Jadi iya. Tanggal Berarti nanti untuk soalnya itu di-share ketika tanggal 2 itu ya, Bu ya, untuk yang ini. campuran Bapak Ibu, kalau untuk tryout tidak semua dari sini, ada yang angkatan kemarin, angkatan 3 itu kami gabung. Yang penting materinya itu sudah sesuai dan kita sudah menjelaskan gitu. Mama mau sholat dulu ya. Untuk isi-isi dan soalnya ini yang kumpulan dari semua kisi-kisi yang sebelum tryout itu sholat. Ya, seperti ini misalnya Ibu 73 ya. Kita kan indikatornya penyebab problematika multikultur, ada prasangka, stereotip. Nah, di sini saya buat soal pengertian rasisme. Bisa jadi nanti di tryout saya buat apa itu etnosentris gitu. Oh iya, Bu. Ya, Bu. Makasih ya. Ya, seperti itu. Jadi tidak keluar dari kisi-kisi ini, tidak keluar dari indikator maksud saya. Kalau sekarang rasisme mungkin nanti tryout, stereotip, prasangka gitu. Baik, kita lanjutkan kisi-kisi nomor 74. Indikatornya diberikan sebuah contoh kasus, peserta didik dapat mengevaluasi penerapan berbagai macam norma. Nah, berbagai macam norma. Contoh soalnya, Bu Tiwi. Oke, selanjutnya Pak Kabul ada? Ada, Bu. Monggo, Pak. Sebelum memulai proses pembelajaran, Bu Guru mengajak siswanya untuk berdoa terlebih dahulu. Namun, pada saat kegiatan berdoa dimulai, Budi tidak mau berdoa dan mengganggu temannya yang sedang berdoa. Tindakan yang dilakukan oleh Budi telah bertentangan dengan penerapan norma A. Norma hukum, B. Norma kesusilaan, C. Norma agama, D. Norma formal, E. Norma kesopanan. Norma agama ya. Norma agama. Karena dia tidak mau berdoa. Karena itu berhubungan dengan doa. Nah, Bapak Ibu, kita perlu tahu ya sumber masing-masing norma. Kalau hukum itu bersumber dari mana? Ini kan perbedaan norma berdasarkan sumbernya ya. Kalau hukum sumbernya dari peraturan tuh. Perundang-undangan, pemerintah, ya. Peraturan pemerintah, kemudian undang-undang, ya. Pokoknya peraturan tertulis ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kesusilaan bersumber dari mana? Baik dan tidak baiknya apa ya? Kelakuan. Hati nurani. Ya, kita pernah bahas ini ya. Sumber dari norma. Ini bersumber dari Tuhan, kepercayaan. Iya. Kemudian norma formal nggak ada ya norma formal. Kemudian kesopanan dari masyarakat ya. Nah, ini adalah norma berdasarkan sumbernya. Kenapa, Bapak? Oh, bukan ya. Jadi norma hukum, kesusilaan, norma agama, kemudian norma kesopanan. Nah, itu adalah beberapa norma yang berlaku di masyarakat. Ya. Ini juga kenapa, Ibu? Tadi saya awalnya jawabnya kesopanan.
Katanya kuncinya doa ya. Tadi saya jawab kesopanan karena mengganggu temannya. Hampir mengecoh, Bu ya, hampir mengecoh. Ya, betul. Saya juga kesopanan. Saya juga kesopanan tadi. Mengganggu teman. Kalau agama kan dia tidak berdoa. Beribadah. Mengganggu temannya yang sedang berdoa itu. Soalnya ini yang dilakukan Budi fokusnya ya pada soal ini. Kemudian di situ ada 2 tindakan. Mungkin Bapak Ibu tadi menganggap saat mengganggu temannya. Langsung kesopanan, langsung salah. Oh iya. Padahal kalau kesopanan itu biasanya yang berhubungan dengan peraturan masyarakat, ya kan? Yang melanggar peraturan masyarakat. Agama ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau ini apakah Budi melanggar peraturan masyarakat? Tidak kan? Tidak. Dia hanya tidak mengganggu mau temannya berdoa. saja. Iya, kemudian sifatnya itu dia mengganggu, tapi kondisinya teman itu berdoa gitu Bapak Ibu. Jadi lebih ditekankan pada ibadahnya. Keyakinannya itu ya. Keyakinannya, ya benar Bapak Ibu. Jadi di sini lebih pada ke norma agama. Iya. Iya. Difokuskan ke tidak mau berdoanya itu. Nanti agamanya. Bisa jadi kalau di tryout Bapak tidak mau berdoanya itu. Bisa jadi nanti yang muncul norma kesopanan, norma kesusilaan. Iya, gitu, Bapak Ibu. Kalau misalnya unggah-ungguh Bapak Ibu itu masuk norma apa? Kesopanan. Ya, tadi kalau cuma mengganggu temannya yang berdoa itu mungkin kesopanan ya Bu. Tidak Bapak, karena berdoa agama ada berdoanya Pak. Kalau berdoanya kata kuncinya aja. Kalau hanya itu loh, mau berdoa atau tidak. Sedang berdoa itu kalau itu saja mungkin. Mengganggu temannya. Kalau nggak ada berdoanya bisa jadi. Oh iya, kalau nggak ada berdoanya bisa jadi ini norma kesopanan gitu menurut Bapak ya. Ya, berdoanya dihilangkan gitu ya, cuma mengganggu temannya aja. Ya, yang depan kan Budi tidak mau berdoa. Mengganggu temannya belajar Budi gitu ya. Berdoa itu dihilangkan kan, cuma mengganggu temannya yang berdoa. Nah, yaitu masalahnya di sini soal ini maunya karena ada konteks berdoa, Bapak. Iya, Budinya tidak mau berdoa berarti ke agama. Iya, benar. Marahin aja tidak mau berdoa itu. Kalau iya. Iya. Kalau ini norma apa namanya Bapak Ibu ada yang mirip dengan ini norma yang berlaku di masyarakat seperti yang sudah kita bahas, ada usage, ada custom, ya. Ada folkways. Nah itu Bapak Ibu masih ingat ya kalau itu? Masih. Insya Allah. Pasti mudah-mudahan. Saya hampir lupa. Nggak ingat lagi. Sama. Lupa. Usik itu cara. Kalau custom adat istiadat. Fashion menirukan. Folkways kebiasaan. Dia tanya Bu Winda. Secara. Custom adat istiadat. Mores. Tata kelakuan kah tingkah laku? Gaya kayaknya. Aturan tingkah laku. Kemudian ada lagi fashion. Ya. Nah, itu termasuk hal-hal yang lagi tren. Ya, fashion itu tren. Cara berpakaian. Fashion, ya berarti termasuk norma kesopanan ya. Tren berpakaian. Tren masyarakat atau lebih ke meniru ya, meniru hal yang lagi tren, yang lagi viral. Yang viral. Fashion itu model. Yang lagi tren atau viral. Ya, ini bukan hanya tentang baju ya meskipun ya potongan rambut gitu ya. Potongan rambut, kemudian ada model hijab ya, gaya sepatu
LP, Bu. Berarti termasuk ke norma kesopanan atau peraturan masyarakat ya. Oke. Ya, seperti itu. Kita mengingat kembali yang ini. Yang apa norma yang Kesopanan. lain usage folkways ya yang berlaku di masyarakat. Maaf Bu Dewi, saya masih bingung antara Yusik dengan Moresnya itu contohnya itu seperti apa Bu untuk bisa memastikan ya untuk bisa memastikan bahwa ini adalah Yusik, ini adalah Mores. Kalau folkways itu adalah yang berhubungan dengan kebiasaan, misalnya ini Bu, misalnya saat bertemu orang yang tua harus menundukkan kepala. Bilang permisi gitu. Kalau folkways kebiasaan. Malah kalau saya di sembarang tempat. lebih mirip folkways dan usage Ibu. Kalau cara ini ya, misalnya cara makan, cara ini, Oh ya. cara table manner itu loh Ibu. Ya, cara bersin yang baik, ya, cara bersin yang baik saat di depan umum. Cara bersin, cara batuk ya nggak Bu? Ya, Orang bersendawa. itu ya. Tapi kalau Cara buang Mores, angin. ya, kalau Mores contohnya ini lebih mengikat. Misalnya Melakukan perkawinan sedara. melakukan apa Pak? Kawinan sedara. Peraturan tingkah laku itu. Nah ya benar. Seperti yang dilarang oleh adat misalnya Bapak Ibu. Larangan perceraian. Nah ya. Di Lampung misalnya ya ada suatu larangan di situ memang khusus adat, meskipun ini perceraian juga semua agama juga dilarang kan ya. Nah ini seperti itu Ibu. Jadi Mores itu penekanan sanksinya itu lebih dalam, lebih apa ya? Lebih mengikat daripada folkways dan juga usage gitu. Itu Mores. Ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya. Ya Bu Ida. Berarti kalau TikTok ikutnya fashion ya? Kenapa? Iya, fashion itu. TikTok. Ibu Ida. Saya Ibu Ida. Iya, itu ibu-ibu dan manggut kayak gitu ibu-ibu. Ya, nanti misalnya di contoh soal ibu-ibu sebagian besar ibu-ibu muda, nah itu sudah terbiasa melakukan TikTok misalnya gitu. Jadi nah, passion. Termasuk dalam norma apa? Kesopanan. Baru kalau melanggar, Bapak Ibu, bedanya norma kesopanan dan juga termasuk fashion ini. Kalau sudah melanggar atau ada sesuatu yang janggal, itu masuk kesopanan. Tapi kalau misalnya ini masuk dalam kategori apa, itu fashion ya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya dia melanggar norma apa, norma kesopanan jika berakibat pada orang lain. Tapi kalau misalnya kita di rumah kita mengikuti gaya, tren atau apa, itu termasuk fashion ya. Meniru model ya. Ya, siap. seperti itu ya perbedaannya. Tuh, kok. Ya Bu Ida. Berarti bertentangan terus melanggar itu ikutnya norma ya? Ya lebih cenderung pada yang berakibat atau berhubungan dengan orang lain gitu Ibu. Udah. Ya Bu. Iya. Norma saya aja dimasukkan di situ ya. Iya Ibu. Kalau ini kan kalau norma hukum kesusilaan, agama, kesopanan itu dibedakan berdasarkan sumbernya. Ya kalau yang ini usage, folkways dan golongannya ini custom mores ini norma berdasarkan apanya ya? Norma berdasarkan
apa juga. Tingkah Kan laku. ada perbedaan penggolongan norma-norma itu ya Ibu Bapak. Itu kan yang pertama norma berdasarkan sumbernya dibedakan jadi 4 ini. Iya. Kemudian norma berdasarkan apa ya satunya itu? Itu dibedakan jadi usage. Lupa. Usage always. Iya, ini penggolongan norma gitu. Iya, penggolongan norma. Iya, Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Sambil kita pahami sedikit demi sedikit norma, lama-lama hafal. Paham ya Bapak Ibu. Kisi-kisi nomor 75 disajikan kasus tentang macam-macam norma. Wah, ini norma. Peserta mampu mengevaluasi macam-macam norma. Nah, ini mengevaluasi. Kalau tadi membedakan, sekarang mengevaluasi tindakan yang mencerminkan. Nah, ini. Contohnya, ini. Ya. Soal selanjutnya Ibu Devi Lestari. Saya aja, Bu. Ya, Bu, silakan. Saya, Bu, ya. Iya. Devi Lestari. Cermatilah beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Tidak melakukan penipuan. 2. Tidak menduga di sembarang tempat. 3. Menghargai dan menghormati orang lain. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. 5. Menjauhi larangannya. Tindakan yang mencerminkan penerapan norma kesusilaan ditunjukkan oleh nomor B 1 dan 2, C 1 dan 3, D 3 dan 4, E 3 dan 5. Yang C ya, Bu? C 1 dan 3. 1 dan 3. Ya, tidak itu norma kesusilaan. Ini. Menghargai dan menghormati orang lain. Ya, ini contoh penerapan norma kesusilaan. Ini jujur ya, lebih pada sikap yang keluar dari hati nurani Bapak Ibu. Sama seperti pengertian yang tadi, kesusilaan itu bersumber dari hati nurani. Ini contoh-contohnya ada jujur, menghormati, membantu orang lain, kemudian mengembalikan utang. Ya. Nah, ini tidak itu orang lain ternyata masuk pada norma kesusilaan seperti yang dilakukan Budi tadi yang mengganggu temannya ya. Iya. Itu malah bukan kesopanan ya Bapak Ibu ya. Ternyata dia masuk ke kesusilaan ya. Iya. Tidak mengganggu orang lain. Kalau yang tadi itu yang benar yang apa? Tidak ada berdoanya. Maksudnya itu, maksud saya Bapak, tadi itu jika tidak ada berdoanya, maka mengganggu orang lain itu masuk pada kesusilaannya. Iya. Kesusilaan. Benar. Baik. Mengembalikan utang. Nah, jadi kalau belum mengembalikan utang, melanggar norma kesusilaan ya. Tidak susila berarti. Asusila berarti itu. Nah ini ya berarti yang kesusilaan masuk pada nomor 1 kemudian 1 dan 3. Ya. Kalau nomor 2 ini norma apa Ibu? Tidak meludah di sembarang tempat. Kesopanan. Sopanan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Juga apa ya Bapak Ibu ya? Kesopanan gimana ya? Bisa masuk itu ada peraturannya. Kalau ada peraturan tertulisnya. Kesopanan. Ada itu norma hukum berarti. Norma hukum kayak dia punya peraturan. Denda 500 nih. Berapa itu? Norma umum ya. Ada aturannya. Iya, karena ada aturannya Bapak Ibu. Norma hukum ya. Iya. Norma agama. Ya, kalau norma hukum itu biasanya ditandai dengan adanya peraturan yang mengikat, ada tata-tatanya gitu kan, ada denda, bisa jadi itu norma hukum. Nah, sekarang ada denda ya untuk
pengendara yang memakai sandal jepit. Sandal jepit. Nanti pakai sepatu Berarti boot kalau aja. nggak sandalan nggak ditilang. Kalau naik Pasar motor pakai sepatu. ditilang saya. Itu Bu peraturannya. Jadi Itu bersentuhan langsung ya Bu antara individu. Pakai pembalap besok ke kemana-mana pakai pembalap. Tidak. Kalau ke pasar gitu Bu ya, pakai sepatu Bu ya. Bapak Ibu, Beli sayur. sebenarnya awalnya kalau tidak memakai sandal, kemudian tidak memakai atribut yang pantas itu kan kesopanan ya awalnya. Ya. Iya. Nah, karena sekarang sudah ada aturan tertulis Naik kasusnya ya, masuk naik ke hukum. Iya. Termasuk norma hukum. Nah, jadi seperti itu ya. Awalnya hukum, ya awal dari norma hukum itu bisa jadi norma kesopanan yang diangkat menjadi peraturan, gitu kan? Oh iya. Tapi memang benar Bu, pakai sepatu jadi nggak lecet. Oh iya Bu, benar ya. Seragam ya Bu ya. Kenapa Ibu? Pakai sepatu, jaket, sama norma kesopanan ya. Jadinya peraturan. Peraturan sekolah. Iya. Oke, lanjut. Jadi kalau sudah ada yang mengatur dan tertulis itu sudah norma hukum ya. Termasuk karena terikat Bu ya. Terikat ya Ibu ya. Ada denda. 76 kisi-kisinya indikator diberikan informasi peserta dapat menilai penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini berkaitan dengan Pancasila ya. Indikatornya penerapan nilai Pancasila. Silakan contoh soal. Silakan Pak Ari Juang. Oke Bu, nomor 78 ya Bu, 76. 76. Oke, terima kasih. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana proses pelaksanaan tatanan pemerintah rakyat dan untuk rakyat yang disesuaikan dengan pengamalan sila titik Pancasila. Sila keempat Bu. Ya. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Demokrasi. Tadi termasuk sila keempat. Demokrasi. Banyak ya Bapak Ibu ya. Penerapan butir sila keempat itu banyak contohnya. Biasanya itu kalau yang mirip-mirip itu yang nomor ini. Yang itu loh, membantu sesama, misalnya membantu sesama itu sila keberapa gitu kan ya. Kira-kira sila keberapa kalau membantu sesama? Sila kedua, kemanusiaan. Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan. Pengamalan sila keempat. Sila kedua. Yang kedua. Sila kedua. Kalau ini apa tentang musyawarah, tentang Sila keempat. Sila keempat ya. Kalau ada musyawarah. Kalau ini lagi apa namanya? Menghormati berbagai suku. Sila kedua. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya, persatuan. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua ya. Ya itu. Tapi kan di sini ada menghormati ya. Kadang sila kita kedua itu. Menghormati. Nah, menghormati berbagai suku bangsa. Nah, yang ditekankan di sini menghormati siapanya Bapak Ibu, karena berbagai suku bangsa, maka di situ masuk pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kalau sila kedua kemanusiaan manusia itu yang lebih ke ini, lebih ke perbuatan sikap sosial. Oh ya. Saling menolong. Termasuk rela berkorban ya Bu. Benar. Orang yang sakit mungkin ya. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan sikap sosial. Sikap sosial berarti termasuk sila kedua.
Tapi kalau kita ambil kata kunci menghormati ini, jangan sampai terkecoh pada yang kedua, Bapak Ibu, karena di sini Hampir mirip, Bu, ya. ada suku bangsa. Iya, iya. Berarti kalau sila ketiga Persatuan Indonesia kata kuncinya menghormati. Ya. Di situ ada perbedaan, itu ada kayak kalau perbedaan suku bangsa itu sudah mengarah pada persatuan. Ya. Itu di materi kelas berapa sih Bapak Ibu? Kelas 6. Kelas 6 pun ada itu, Bu. Kelas 3. Kelas 3 udah ada itu, Bu. Ada. Berarti kalau kelas 6 udah masuk ke butir-butir dia, Bu. Seperti soal P3K kemarin itu. Kelas 3 udah sama. Kelas 2 udah ada, Bu. Itu soalnya. Kelas 1 sudah ada. Ya. Tapi di kelas 1 hanya gambaran umum ya. Ya. Kalau kelas 3 penerapan di kehidupan masyarakat tuh. Ya, kehidupan di sekolah. Yuk, nomor 77 indikatornya. Nih, peserta dapat ya. Maaf. Untuk membedakan sila kedua dan kelima itu. Iya. Sila kedua global. Sila kedua, kenapa Bapak? Ya, untuk membedakan ciri karena kedua sama 5 itu hampir sama. Iya, kalau nomor 5 kan keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, ya juga ya. Ya. Biasanya kalau nomor 5 itu lebih pada HAM, Bapak. Pada hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Ya. Kalau yang kelima maksud saya itu lebih seringnya itu soal HAM gitu. Kalau yang nomor 2 itu lebih ke sikap sosial. Kalau yang kayak patriotisme tuh, Bu? Patriotisme nomor 3, Ibu. Nomor 3. Persatuan, rasa patriotisme. Ya. Sikap patriotisme ya. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Ulah. Ya, itu ketiga cinta tanah air. Untungnya. Kemudian apa tadi? Yang kelima? Keadilan. Kelima. Kalau yang cinta tanah air tadi itu apa ya? 3, Ibu. Sila ketiga. Oh, 3 ya. Ya, ketiga ya. cinta tanah air. Persatuan Indonesia. Ya. Iya. Bu Dewi. Ya. Bu. Kalau gotong royong, Bu. Gotong royong? Ketiga. Ketiga sosial ya. Sosial Saya pernah baca kalau gotong royong itu sila kelima. Gotong royong itu kerjasama. Royong ketiga ya. Iya. Persatuan. Ya. Kerjasama itu. Gotong royong kerjasama itu ketiga. Kalau menolong korban banjir, ayo berapa? Kewajiban. Iya. Sila ketiga. Ya, Persatuan Indonesia. Wida kebanjiran ya. Wida menghargai karya kebanjiran, gempa bumi atau tsunami ya. hati yang terluka. Menolong hati yang terluka. Yang terluka. Wida ini Wida Galon. Katanya siapa itu? Galau. Bu Ida baru putus cinta. Tidak, cintaku selalu bersemi-semi ke suami Ibu mau tanya, Bu. Wida habis di PHP. Ya. Ibu. Yo, lanjut. anak padamu, Bu Ida, suaramu kayak anak-anak tuh. Ibu mau tanya, Bu. Ibu. Lanjut. Tadi di sila kedua itu kan kata kuncinya sosial.
Iya. Saya dulu pernah baca sila kelima itu contohnya apa itu peduli. Peduli kan sama saja dengan sosial, Bu. Peduli. Ya, contoh peduli terhadap penderitaan orang lain itu. Itu saya pernah baca itu penerapan sila kelima itu, Bu. Peduli terhadap penderitaan orang lain ya. Peduli terhadap kaum retaker ya, Pak. Aduh, hai. Retaker jadi suatu Ini Bu Dewi peduli ke kita-kita. Berarti Bu Dewi menerapkan sila kelima. Peduli pada teman yang tidak lulus. Kan keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat retaker. Keadilan sosial berarti adil untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi maksudnya ke undang-undang. Ya, sikap peduli, sikap peduli itu mungkin lebih ditekankan ke ini ya Ibu ya. Keadilan sosial. Kedua. Sosial. Iya. Berarti sila kedua. Kelima, keadilan sosial. Sikap sosial. Kalau yang kedua itu kan lebih ke sikap kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil Kemanusiaan peduli. Berarti saya terbalik ya Pak. Harusnya HAM itu berarti di dua ya. Ya Bu. Berarti kan kemanusiaan yang adil ya. Tapi kemanusiaan ya Bu. Dua ya penerapan HAM itu ya. Kan hak asasi Masuk sila kedua. Hak asasi manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya betul. Berarti Ya, HAM benar termasuk ya. ke sila kedua Bu ya. Sila kedua. Iya. Bu Dewi, ini saya baca itu ya, pernah baca kalau gotong royong itu ke sila kelima Bu, gimana Bu ini? Gotong royong? Iya, gotong royong termasuk pengamalan nilai sila kelima. Sila Yang kelima keadilan berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas, maknanya adalah kemakmuran dan kesejahteraan gitu Bu. Kalau misalnya di soal nanti gotong royong lebih ditekankan pada misalnya ada pernyataan di situ warga bergotong royong. Gotong royong dilakukan oleh berbagai warga beda suku. Nah, itu baru ketiga ya Pak Ibu ya. Oh iya iya. Tinggal Berarti kan kalimatnya itu tergantung makna soalnya ya Bu. Ya, tinggal menentukan di mana konteks soalnya itu yang diminta. Itu iya iya. Ya paham Bu. Itu hampir menyerupai Bu ya. Royong seperti yang Ibu baca tadi. Soalnya mirip-mirip sih. Iya, hampir Kalau mirip-mirip itu. menurut Bapak siapa tadi gotong royong itu ditekankan pada persatuan masuk ke sila ketiga. Sila Jadi ketiga. berarti yang Bapak Ibu baca itu berarti sesuai dengan konteksnya nanti ya. Iya iya. Iya Bu, paham Bu. Dewi yang peduli terhadap penderitaan orang lain itu bukannya sila ketiga kemanusiaan, karena ada orang lainnya Bu. Pedulinya, nah Ibu menekankan pada orang lain, ya. Sedangkan Bapak tadi menekankan pada pedulinya, ya. Coba kita telaah lagi. Peduli adalah sikap sosial, ya. Kira-kira Hampir mirip. iya. Ada penderitaan. Sedangkan sila kedua itu kemanusiaan Yang adil dan beradab. Adil Ibu, adil ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dong. Peduli terhadap lingkungan mungkin. Kalau ini terhadap penderitaan orang lain. Ya, mungkin lebih ke kemanusiaannya itu mungkin ya Ibu ya. Kan banyak ya butir-butir itu penerapan pengamalan itu. Memang ada beberapa yang ada di butir 2, di sila kedua, tapi nanti ada kemiripan dengan sila kelima gitu. Ada kemiripan juga dengan sila ketiga. Jadi Ibu tidak paten bahwa gotong royong saja ini bisa jadi di sila ketiga, bisa jadi sila kelima gitu kan. Tergantung nanti konteks
soalnya. Ibu mungkin gini, Bu. Kan keterkaitan, Bu. Kalau Iya, Pancasila Bu. keterkaitan ya, Bu ya. Mungkin gini, Ya, 1 sampai 5. untuk sila kedua tadi kan sosial, tapi sosial ini menekankan tidak membeda-bedakan. Iya, sosial yang tidak membeda-bedakan ya, Pak. Dan itu manusia ya. Ya, kemanusiaan yang adil dan berada lebih ke kemanusiaan. HAM masuk di situ ya. Berarti HAM termasuk ke sila kedua, Ya. Bu. Terus ini lagi, Bu, apa namanya? Perbedaan pendapat, menghargai perbedaan pendapat, ya kan? Meskipun sikap musyawarah itu adalah penerapan sila keempat, tapi menghargai perbedaan pendapat itu sila kedua. Kedua. Oh gitu ya, bukan ini Ada contohnya seperti ini, Bu Dewi. Menentukan dasar musyawarah, menentukan dasar negara. Musyawarah adalah penerapan sila keempat. Kemudian menghargai pendapat. Perbedaan pendapat. Sikapnya. Ya. Menghargai perbedaan pendapat. Nah, itu sila kedua. Sikap itu. Iya. Jadi termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya, termasuk sila. Jadi kalau sila keempat itu tindakannya, musyawarahnya, ya. Tapi kalau sila kedua ada kata-kata menghargai, ya sikapnya menghargai, menghormati, berarti termasuk yang sila kedua gitu ya. Bisa juga ini berlaku untuk contoh lain. Jadi bisa jadi yang Bapak Ibu baca berbeda gitu kan. Gotong royong ada di sila ketiga, Ibu. Oh, saya baca lagi, Bu. Gotong royong ada di sila kelima, ya gitu. Iya, betul. Tapi tinggal konteks kalimatnya. Iya, lihat aja di pernyataan ini gitu kan, musyawarah dengan perbedaan pendapat itu adalah perbedaan yang sila 4 dan juga sila kedua. Bisa jadi dua penerapan sila ini ya, dua sila. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ya. Banget ya Bu ya. Sudah beda tipis. Iya, Ibu, seperti itu memang PKN dan juga apa ya, IPS juga uraiannya, pemahamannya lebih teliti lagi. Ya, karena hampir menyerupai. Kalau eksak kan IPA dan matematika sudah jelas ya. Iya, pasti ya. Bahasa Indonesia yang banyak. Iya, bahasa Indonesia juga Bapak, pemahamannya tentang Baik, 77 indikatornya ini adalah tanggung jawab warga negara global. Warga negara global semuanya ya. Contoh soalnya seperti ini. Di bawah ini adalah karakteristik warga negara global adalah yang A, mengadopsi cara hidup yang memanfaatkan lingkungan dengan maksimal, menuntut hak asasi, membatasi, bertanggung jawab, menutup diri. Yang mana, Bapak Ibu? Bertanggung jawab terhadap peran. Bertanggung jawab terhadap peran. Ada yang A. Banyak Ibu yang pilih yang A tadi. Kenapa? Kenapa kita pilih A? Karena kita bingung, ya kan? Ini kan memanfaatkan lingkungan, ya. Nah, sedangkan di sini memang ada, Bapak Ibu, karakteristik warga negara global itu sudah tercantum di sini. Ada bekerja sama, ada berpikir kritis, menyelesaikan konflik, dan yang paling mirip dengan yang A itu adalah ini, melindungi lingkungan, ya. Jadi kata-kata itu sepertinya sudah menyatu ya dengan pikiran kita, sehingga kita memilih yang A. Ya kan, memanfaatkan lingkungan. Kalau yang akan memanfaatkan lingkungan. Kalau di situ ini melindungi lingkungan. Melindungi lingkungan ya, itu yang beda kan. Iya, karena kita membacanya mungkin gimana saat kita belajar itu ya. Terlalu jadi yang ingat itu lingkungan. Beda satu kalimat, satu kata aja terkecoh ya Bu. Iya.
Ini memanfaatkan, ini melindungi. Melindungi. Katanya Padahal pertentangan ya. Kemudian, ya benar Ibu, saat kita menghadapi soal ini, kita ragu terhadap D. Kenapa kita ragu? Nah ini nggak jelas peran apa. Peran apa gitu Bu ya. Nah, iya. Peran kan banyak gitu ya. Tapi di sini memang ada bertanggung jawab terhadap peran Ibu. Ini separuhnya yang ditampilkan. Iya, separuhnya tidak ditampilkan Bu ya. Iya, jadi seolah-olah kita dibuat ragu terhadap peran itu, peran apa kok nggak jelas gitu kan. Tapi kalau kita milih yang A, ini kesalahannya fatal. Memanfaatkan. Ada kata memanfaatkan ya. Memanfaatkan, bukan melindungi. Nah, Harusnya kan seharusnya di melindungi situ gitu ya. melindungi Maksimalnya itu yang lingkungan. ya. ini, iya. Makanya soal-soal seperti ini. Batman-nya Bu jadi pusing. Banyak yang terkecoh. Apalagi banyak. Iya. Kenapa soalnya susah amat ya? Pas di sini sampai di sini agak-agak susah PKN-nya. Besok gampang Bu, insya Allah. Amin. Saya gampang-gampang. Aduh. Mungkin karena mau dapat sertifikasi, Ibu. Bisa jadi. Jadi sudah ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Baik, kita lanjut 78 ya. 78. Lanjut, Bu. Ya. Indikatornya diberikan sejumlah kasus. Peserta didik dapat memberi contoh tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Contoh soalnya, nah ini adalah masalah globalisasi ya. Beberapa masalah globalisasi, ada polusi udara, ya, polusi udara, politik, penipisan, ledakan, Islamisme, kristenisasi. Tanggung jawab warga negara global yang mana kira-kira? Yang berlaku polusi udara, penipisan sumber daya alam, ACD sama pemusnahan universitas ACDE ledakan populasi penduduk termasuk masalah global ya. Bapak Ibu, biodiversitas apa Bapak Ibu? Ekosistem. Pemusnahan ekosistem. Ya. Bu Ida, tolong jelaskan ekosistem. 79, 2 soal lagi Bapak Ibu. 79 diberikan sebuah informasi, peserta didik dapat menyimpulkan dampak positif dan negatifnya dari globalisasi. Nah, ini meningkatnya jumlah lapangan kerja, ya. Kemudian ada devisa negara. Ini pasti hubungannya dengan bidang apa? Ekonomi. Sudah jelas ya. Devisa negara, lapangan kerja buat ekonomi ya, kata kuncinya itu. Nah, ini Bapak Ibu yang penting ya. Di sini saya salah tadi. Ya. Tadi sampai browsing sih cari artinya. Ya. Nah, ini sikap dan kebiasaan berpikir. Memang ada beberapa, kalau kita menelaah, kemudian mencari sumber. Kalau kita belum tahu, itu pasti kita mengarah pada ini. Ya. Knowledge. Tapi ternyata, ini kalau participation itu partisipasi. Kemampuan. Saya tadi intellectual skill, kemampuan intelektual. Iya, kemampuan berpikir kritis. Nah, kenapa kita fokusnya gini Bapak Ibu ya? Ini kan sikap ya. Sikap. Kemudian di sini ada skill. Skill itu kan keterampilan. Kita tidak mungkin memilih A dan B ya. Iya. Kemudian E juga enggak kan? Iya, karena ada skillnya ya. Berarti antara C dan D ya. Lalu kita kuncinya di sini Bapak Ibu, warga negara. Nah, warga negara itu ada kata civic ya. Oh ya, civic warga negara. Civic itu warga negara. Ya. Kemudian kalau sudah E kita sudah tidak memilih, A, B juga enggak. Berarti antara dua ini.
ya kan? Nah, antara dua ini ternyata setelah dipelajari civic knowledge namanya itu pengetahuan, ya. Ternyata menyangkut ini kemampuan akademik keilmuan katanya gitu. Sedangkan ini yang diminta sikapnya. Sikap dan kebiasaan berpikir. Sikap dan kebiasaan berpikir. Nah, di sini civic disposition. Ya, disposition. Saya tadi yang karakter dan sikap. Kemudian ada lagi yang mendukung. Nah, ini tujuan utama dari civic disposition adalah menumbuhkan karakter warga negara, baik privat, individu, publik, kemudian, nah ini ada berpikir kritisnya. Misalnya Bapak Ibu, Ibu itu di situ ada kemampuan berpikir gitu kan ya. Di sini kan ada kunci. Ini bukan kemampuan berpikir. Di situ dia nggak dikasih. Iya. Nggak dikasih. Kata kebiasaan dan kebiasaan berpikir. Oh, iya. Sedangkan di sini tujuan utama civic disposition itu memang bertujuan untuk berpikir kritis. Iya. Sehingga nantinya ada kebiasaan dan sikap berpikirnya. Iya. Itu yang membedakan antara civic knowledge dan civic disposition. Kalau knowledge lebih ke pengetahuan, sedangkan disposition itu sikap dan berlaku ya. Kebiasaan ya. Nah ini juga tanggung jawab warga negara global Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan adanya ini ganja katanya gitu. Ya. Ganja. Kamu menemui seseorang menggunakan ganja. Tanggung jawab yang dilakukan sebagai warga negara adalah apa, gitu kan? Iya, memberitahu orang terdekatnya ya. Kita melalui pendekatan dulu karena kita harus mendahulukan musyawarah ya. Iya, betul. Kenapa kita tidak langsung A? Kenapa? Aku tadi langsung karena dia pemakai, Bu ya, pemakai, bukan pengedar. Tadi aku langsung A. Jangan dong. Kita musyawarah dulu. Kalau dia pengedar, baru kita langsung laporkan. Tapi kita perlu karena dia pemakai. Kita perlu bukti, Bu. Kita bersalah, Bu. Nah, untuk mencari bukti itu kita kan harus melalui pendekatan dulu, ya kan? Oh iya. Makanya diperiksa dulu. Cari tahu dulu ya. Tadi langsung Abu jadi saksi, dilaporkan baru naik jadi tersangka. Iya, saya tadi langsung lapor saja. Langsung lapor ke Suen. Ikut-ikutan yang di TV langsung Lamaan itu kan. Ikut-ikutan di TV karena ada BNN-nya gitu ya. Tembak. Sama Pak, aku tadi langsung lapor saja. Lebih tepatnya opsi ini adalah kita memilih opsi yang B. B ya. Dewi. Insya Allah mudah-mudahan soalnya Naya. Lihat dulu ya, kekeluargaan itu yang B itu ya. Kenapa Ibu? Sebentar. Ke atas jawabannya civic disposition enggak atau civic? Kenapa Ibu? Maaf. Di atas itu jawabannya apa ya? Yang mana Ibu? Oh ini. Iya. Civic disposition. Di civic disposition ya, yang C. Iya. Tadi sudah saya jelaskan perbedaannya ya, disposition dan knowledge gitu kan. Perbedaannya apa? Kemudian di mana letak perbedaannya? Meskipun di situ disposition ada berpikir kritis, tapi ini adalah kebiasaan yang ditimbulkan saat kita sudah berpikir. Nah, ini kebiasaan, Ibu, ya. Iya, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Itu untuk indikator. Ada soal HAM berat tadi ada nggak? Coba lihat. Kenapa, Ibu? HAM berat ada nggak? HAM berat ada, Ibu, di kisi-kisi nomor awal tadi 71 Itu tadi yang ini soalnya cuma ringan, yang ringan saja Bu.
HAM berat. Itu soalnya bukan. itu kan HAM berat, Bu. Yang bukan, yang bukan, yang bukan. Walah, Yang- astagfirullah. Iya, iya. Ada yang bukan. Itu kan pilihan gandanya ada yang bukan, Bu. Kenapa Ibu? Dan pilihan gandanya berat itu. Ibu Yunia, baik. Bapak dengan soal ini? Saya nggak lihat yang bukannya tadi, makanya saya. Oh, iya Itu Ibu. contohnya kan ada HAM berat juga loh, Bu. Iya, iya. Oh iya, Makasih, ini Bu. yang bukan Ibu. Iya, iya, iya. Ya. Ya baik Bapak Ibu, itu tadi sudah kita bahas kisi-kisi PKN nomor 1 sampai 10 ya. Saya akhiri, terima kasih Bapak Ibu untuk ilmunya Terima malam kasih Bu Dewi. Di-share nanti ya, Bu. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih, Bu Dewi. Di-share nanti ya soalnya. PDF Bu, ditunggu ya. hasilnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi atas materi pada malam ini. Semoga bisa membantu kita semua ya. Menyempurnakan ikhtiar kita untuk lulus. Amin. Mudah-mudahan soalnya sama ya Bu. Amin ya Allah. Mudah sama persis. Amin. Amin, amin. Kasih Mari ya, kita Bu. tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Dewi. Selamat malam. Terima kasih.